Meluncur ke TKP. Siap, 86. Polrestabes Surabaya menerima informasi tentang temuan mayat yang ada di salah satu rumah terletak di Jalan Kupang Indah. Kita temukan ada seorang wanita, ya sekitar 48 tahun, bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu. Terus pelan-pelan. Pelan-pelan. Langsung masuk. Nah, posisinya korban ada di mana? Di sana. Terus. Ngobrol. Habis ngobrolnya gimana tuh? Terus. Korban jatuh langsung sekali lagi. Itu diseret ke belakang gitu berarti. Terus sampai ke, berarti ini habis diseret. Terus habis ini gimana? Itu kemana tuh? Yang agak jelas ke kaki ya? Ke kaki situ sekali apa 2 kali? 1 kali. Habis itu habis dari kaki ke tangan. Ke tangan apa ke kepala? Ke kepala dulu. Itu berapa kali tuh ke kepala? Nggak tahu. Berarti berkali-kali ya di sana itu. Tangan berapa kali? 1 kali. Habis itu korban dibiarin sini apa diseret lagi ke belakang? Diseret lagi ke belakang sini ya. Dari hasil olah TKP kita temukan ceceran darah dan semacam seretan badan yang ditarik ke belakang sehingga TKP awal pembacokan atau penggunaan senjata tajam berlanjut sampai dengan ke belakang. Di sini. Ditunjuk coba tempatnya gimana pasnya. Di sini. Ini korban posisi terakhir berarti di sini. Habis korban di sini, terus itu kemana? Ke dapur lagi. Ke dapur itu ngapain? Cuci, oke. Yang signifikan adalah ketika kita melakukan otopsi, di sekujur tubuhnya terdapat 46 tusukan, 40 diantaranya bahkan dilakukan di kepala, dan 26 dari tusukan ke kepala itu tembus melewati tengkorak. Artinya ada effort besar, tenaga yang cukup kuat dilakukan oleh seorang pelaku. Udah berapa? Sebenarnya juga nggak ada masalah juga sama korban gitu kan. Katanya juga sama korbannya baik, korban ke juga baik. Nah, itu yang memotivasi Mbak sampai melakukan hal seperti ini tuh gimana sih awalnya? Saya katanya dia bilang tuh saya punya utang toh. Dia bilangnya enggak, kamu punya utang, tapi nadanya itu kayak nggak bersalah gitu loh, saya dituduh punya utang. Maksudnya kayak nadanya kayak nantang lah atau kayak nada gimana gitu. Ada pacarnya tuh, punya pacar kan, tuh pernah dibawa ke sini kan. Dibawa ke sini, terus itu berapa kali? 4 apa 7 kali? Habis itu korban pernah mergoki sampean juga. Ya, tapi katanya Ini bilangin gimana itu? saya kalau mau dibilang itu Terus perasaan sampean itu gimana ya? biasa aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa, tapi ya ada kecewa, nyesel itu ada, tapi kayak takut, kayak apa nggak ada sama sekali. Dia udah tangkap orang tuanya, dia kan sering makan saya. Pokoknya nggak itu nggak ada pikiran lain-lain gitu, dia langsung kayak langsung pengen bunuh gitu. Ketika tabir itu terbuka, ada raut wajah penyesalan yang luar biasa yang kita bisa lihat di wajah tersangka, termasuk juga perilakunya. Penyesalan luar biasa itu berkecamuk di dalam tubuhnya. Terus kalau yang masalah kalung itu sebenarnya gimana? Itu saya nggak tahu apa-apa itu. Misalkan sampean nggak ada utang atau nggak minum kalung kan harusnya nggak harus kesel dong, harusnya biasa aja. Ya kesel banget itu dibilangin, saya punya
nih berarti sama Bu Saninya itu. Gak berencana untuk apa tuh membunuh itu, tidak punya pikiran itu. Saya nyesel banget, pokoknya saya nyesel banget dan saya minta maaf, tapi pokoknya saya nyesel setengah mati, nyesel banget. Penyidik meyakinkan bahwa motif terbesar dari kejahatan ini adalah dendam atau sakit hati. Untuk itu maka kita mulai melakukan penyelidikan tentang orang-orang siapa saja yang mempunyai motif itu. Perumahan itu adalah restricted area atau area yang memang terbatas, boleh dilintasi oleh orang-orang tertentu, yang menyimpulkan bahwa hanya orang-orang di sekitarnya saja yang perlu kita screening. Sani ceritanya sih beda. Yang cerita gitu. Itu ceritanya ke siapa? Langsung ke Mbak siapa? Nyautang tuh emas. Mas tapi nggak tahu. Mas apa? Berupa apa? Kalung? Kalung emas. Ini akhir-akhir ini tertutup. Akhir-akhir ini tuh Nanti sekitar... bulan 1. Oh, dari Januari itu ya? Itu jam tertutup gitu kayak. Gimana sih hubungannya sama Bu Sani? Akhir pas mau kejadian itu sering masuk rumah, sering keluar rumah gitu loh. Si... Tapi nggak tahu. Itu Mbak mau bilang apa tuh? Kira-kira? Yang jujur aja sama yang sabar, yang itu tutupi. Yang sabar aja sih. Gitu aja ya? Iya. Latar belakang kesalnya itu karena ternyata memang korban ini meminjamkan kalungnya kepada tersangka, kemudian dimintai terus, dan si tersangka ini menghindar seolah-olah dia tidak pernah meminjam kalung. Dan memang tidak mudah untuk bisa membuka tabir tentang kejahatan yang dilakukan oleh si tersangka. Kuncian terungkap perkara ini adalah dari keterangan sang pacar. Sampean sebagai apanya? Punya utang gak sih sebenarnya? Sampean pernah tanya ke dia? Kalau di tanah itu Pernah cerita gak sih? Ada masalah, kan dia kan kerja di Surabaya kan ya? Sampai juga kerja di Surabaya bagaimana? Terus itu kerja di Surabaya itu dia pernah gak sih ada masalah apa gitu? Dia cerita apa? Ibu sebelah itu gimana katanya? Jadi si ibu itu tuh cerita ke pembantu sekitar rumah situ kalau dia ini punya utang sama saya, gitu ya bahasanya. Udah ngomong ke pembantu situ. Terus dia perasaan karena radio ya kan? Kalau kasus kayak gini gitu apa? Oh iya, dilihat dulu lah ya. Di situ disampaikan oleh yang bersangkutan tentang komunikasi antara mereka berdua bahwa SI ini sudah menyampaikan niatnya ingin menghabisi nyawa korban. Kita memberikan penilaian kepada sang tersangka bahwa kondisi emosinya memang tidak stabil, dan dari sisi penyembuhannya kami memang berorientasi supaya ada recovery psikologi. Sesungguhnya tersangka itu sangat sayang dengan sang pacar. Ya, tapi semuanya itu menjadi sia-sia akhirnya karena ternyata tersangka tega melakukan pembunuhan itu. Melihat produk dari pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka, memang penyidik melapis persangkaannya dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan secara berencana. Ini memang sesuatu yang sifatnya mungkin akan sangat memberatkan bagi tersangka karena dapat saja yang bersangkutan divonis 15 tahun penjara begitu. Kita juga memberikan hak dia untuk pendampingan penasihat hukum. Kita juga menghubungin keluarganya untuk bisa membantu recovery psikologinya sehingga subjek hukum ini benar-benar siap dalam pertanggungjawaban di depan hukum.